temannya banyak, orang baik temannya banyak, orang dermawan enggak jarang ada punya musuh. Nah kita kalau sering ditolongin orang, Pak, kira-kira kalau orang itu butuh kita bantu nggak? Nah kadang-kadang dia minta bantuan aja, kalau kita tahu dia lagi susah pasti kita bantuin karena orang itu baik, dermawan. Pun sebaliknya kalau ada orang koret, pedit, gitu kan, hitung-hitungan dan sebagainya, lo mau susah bodoh amat kan gitu. Lo mau susah bodoh amat. Nah beda dengan orang yang baik. Makanya kata Rasulullah hadisnya, orang yang baik itu dekat dengan surga, jauh dari neraka, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Sebaliknya orang yang pelit, dekat ke neraka, jauh ke surga, jauh ke Allah, jauh dari manusia. Ya lihat aja teman-teman kita di masa kita, ya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang selalu loyal, Allah kan kasih kemudahan. Karena orang pelit mau sepelit-pelitnya kita rezekinya segitu, sebaik-baiknya kita rezekinya segitu, rezeki mah Allah sudah atur, nggak bakal ketukar. Tapi justru kata Rasulullah kembali lagi, orang yang dermawan, yang suka memberi itu akan bertambah hartanya. Ya, akan bertambah. Baik. Pasal yasiru lil yusra, ya. Jadi barang siapa yang membenarkan adanya hari pembalasan, menurut Ibnu Hatim mengatakan tafsiran kepada kami bahwa yang bersifat husna itu adalah apa? Itu adalah pahala. Jadi meyakini adanya balasan yang ada pahala enggak. Pasal yasiru lil yusra. Menurut Ibnu Abbas, maksud dari pasal yasiru lil yusra ini, Allah kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Menurut Ibnu Abbas adalah kebaikan. Jadi Allah akan berikan banyak kebaikan. Seringkali kita ketika kita suka ngasih ke orang, baik orang pas lagi susah itu adanya pertolongan. Tiba-tiba perusahaan bangkrut, kayak gitu kan? Tiba-tiba kita nganggur, tiba-tiba nggak punya penghasilan. Coba kalau kita pelit sama orang mah dulu, buat kita lagi punya duit nih, sama orang pelit, pas lagi susah ada mau bantu nggak? Tapi ketika kita lagi ada, suka ngebantu, suka ngasih orang, pas kita lagi susah, Allah kasih. Simpelnya gitu. Karena hukum tabur tua itu pasti berlaku. Apa hukum tabur tua? Orang suka menebarkan kebaikan, nanti pun Allah akan berikan jalan-jalan kebaikan. Tapi orang yang suka menebar keburukan, kejelekan, Allah pun nanti akan berikan kesusahan dalam hidupnya. Dikatakan pula bahwa Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, wa amma man bakhila, barang siapa yang pelit dan kikir alias apa tuh? Koret. Berarti kita apa? Medit. Orang yang kikir, pelit, ya. Wastagna, dan merasa dirinya cukup, udah gak butuh bantuan orang. Kita udah bahas nih istagna dulu kan. Istagna itu bukan cuma kaya, Pak. Orang merasa dirinya cukup itu udah gak butuh pertolongan orang, udah gak butuh Allah, udah gak butuh siapa-siapa, pokoknya udahlah, gitu kan. Nah itu sebenarnya istagna. Atau ada orang merasa kaya. Kita pernah bahas dulu tuh, kaya dan miskin. Apa sih yang namanya orang kaya dan sampai miskin? Orang kaya adalah orang yang banyak kebutuhannya. Salah. Orang miskin adalah orang yang banyak kebutuhannya. Orang kaya orang yang kebutuhannya sedikit. Walaupun mobilnya 3, rumahnya mewah di mana-mana, kalau butuhnya masih banyak, masih perlu ini, perlu itu, pengen ini, pengen itu orang miskin. Tapi walaupun itu sederhana, dia cukup makan, cukup dengan apa yang Allah beri, itulah orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang miskin itu selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Orang miskin gaji sudah 10 juta kurang,
20 juta kurang, 100 juta kurang, masih korupsi lagi, sikat kanan, sikat kiri. Ada aspal dimakan, ada tambang dimakan, apa aja dah. Itu orang miskin. Nah kalau orang kaya itu cukup jalan hidupnya, tidak merasa kekurangan, itulah orang-orang. Jadi jangan dikira orang-orang yang pada punya mobil, yang mewah di jalan, rumahnya gedung, kita itu orang kaya. Coba aja cek itu, rumahnya mewah, coba lihat ya, ada nggak sertifikatnya di rumah? Kami bergerak, mobil banyak kan? Di kios. BPKB-nya di mana? Tiap bulan masih ngeluarin duit gitu. Walaupun rumahnya gedung, tapi sertifikatnya ya ngutang. Hidup mewah, hasil yang biasa ngutang orang kaya, orang miskin. Orang kaya udah kagak butuh, udah punya duit ngapain ngutang. Orang ngutang itu karena dia nggak punya. Orang berhutang karena dia tidak punya. Walaupun mobilnya banyak, hutangnya juga banyak. Berarti dia hidup berdasarkan di atas hutang. Walau mudah-mudahan Allah sekirakan lunas hutang-hutang kita. Sebentar lagi 10 tahun. Dosa tinggi banget ya sudah. Padahal Allah nggak pernah nyuruh ya. Allah nyuruh nggak kalau hutang? Tapi Allah maha baik. Tetap Allah bayarin tiap bulan, benar kan? Dibayarin Allah. Walaupun Allah nggak nyuruh hutang, tapi Allah bayarin nggak? Allah bayarin. Lu mau sholat kek, kagak kek, dibayarin nggak Allah? Dibayarin. Lu mau sholat kek, lu mau kagak kek, mau puasa kagak, tetap dibayarin Allah tiap bulan. Allah kurang baik dari mana coba? Padahal Allah nggak pernah nyuruh. Siapa suruh lu hutang dicasa kan gitu kan kata Allah. Gimana ya Allah? Kata saudara Allah. Mau beli sudah ambil lagi. No, Pak Fitra kok yang nyuruh kan gitu. Kita bayarin. Enggak, tetap Allah sayang sama kita. Walaupun demikian Allah tetap bayarin. Karena apa? Allah itu tidak berkurang kekayaannya. Kita tidak menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah. Emang Allah butuh jadi Tuhan? Nah kagak. Allah tetap Tuhan. Yang butuh Allah itu siapa? Allah butuh kita, apa kita butuh Allah? Untunglah buat kita yang masih Allah kasih rezeki, dan rezeki itu kita buat apa? Atau buat berbagi, buat kita misiin, buat modal ke akhirat. Ingat, dunia mazru'atul akhirat. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Nanamnya nanti, panennya nanti. Terserah tuh, semua kita dikasih sawah di sepetak semua nih. Saya, Mas Bayu, Pak Bambang, Pak Muti, Pak Peter, semua dikasih sawah sepetak sama Allah. Terserah tuh, mau tanamin apa? Mau tanamin singkong, mau tanamin kangkung, terserah. Mau tanamin ganja, bodo amat. Itu urusan masing panennya kapan? Nanti di sana. Ya sudah waktu masih gini, lalu namanya kangkung. Kangkung mau usah ditanam juga nunggu kan gitu kan? Ada dia tadinya tuh, wah ini nih keren nih, dapatnya banyak. Yang ditanam pohon jati. Ya pohon jati itu ada sampai 2 hari, butuh nah sama dengan kita tuh. Kita yang mengisi ladang kita dengan yang baik-baik, insya Allah nanti panen di sana dengan yang baik. Tergantung apa yang kita tanam, maka kita akan panen di akhirat nanti. Wakanda babil husna. Wakanda babil husna ini artinya kebalikan dari wasadako. Ya. Kalau sadako membenarkan, kalau kadaba mengingkari, dia nggak percaya tuh Pak. Dia pikir yang namanya harta yang dia pertahankan, dia nggak kasih ke orang, dia nggak berbagi, dia nggak zakat, dia nggak sedekah, dia pikir harta itu akan menyelamatkan dia. Karena apa? Dia nggak percaya adanya adab kubur, dia nggak percaya adanya hari pembalasan. Wakanda babil husna, dan dia mendustakan adanya hari perhitungan nanti, dan dia mendustakan adanya dosa, dan dia mendustakan adanya neraka. Dia nggak percaya. Maka semakin pelit orang itu, ya kan?
maka dia termasuk orang-orang yang Allah musuhi.